Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 Dekopindah Kota Bogor menyelenggarakan seminar kepemimpinan dan manajerial koperasi di Hotel Asana Grand Pangrangot. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Undang-undang dasar kita laksanakan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Hari ini materinya berkaitan dengan pelatihan kepemimpinan dan manajerial terkait dengan koperasi. Saya rasa kalau untuk pemimpin, insya Allah kita semua juga sudah menyadari bahwa ada sebuah arahan kulukum rohim wa kulukum mas'ulun an ro'iyatihi. Jadi bahwa setiap kita itu pemimpin ya, dan kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Koperasi. Jaya. Hari ini kita mulai latihan kepemimpinan dengan kehadiran para narasumber kita. Ini akan kembali menyegarkan ilmu yang kita miliki, menyebarkan, karena mungkin yang nanti sampaikan narasumber kita juga sebenarnya teorinya cuma mengingatkan kita kembali, merefresh otak kita, merefresh pemikiran kita sehingga bisa menyambungkan benang yang putus dalam otak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ini sampai siang ini Bu, kita mendapatkan pencerahan yang berkaitan dengan kepemimpinan di dalam konteks berkoperasi ya. Pimpinan beliau berdua ini akan memberikan pencerahan kepada kita. Pak Dodi memberikan implementasi gaya kepemimpinan pada koperasi. Ya. Kemudian Bu Enia memberikan kepemimpinan dan kompetensi sumber daya manusia koperasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada Dekopindah yang kembali mempercayakan untuk sekedar ngobrol-ngobrol tentang masalah koperasi. Yang terhormat, ini masuk ke senior, Profesor Yeka yang sudah tidak asing lagi. Oh iya, dan apa-apa. Kemudian juga saya baru bertemu juga dengan Dr. Rima ya, dan mudah-mudahan ke depannya bisa berkomunikasi lebih jauh lagi, karena ternyata kita punya gambaran yang sama. Baik, Bapak Ibu sekalian, juga peserta Zoom, terima kasih atas perhatiannya. Ini menarik saat pertama kali Dekopin menyampaikan informasi bahwa ini mau adakan pelatihan ini. Saya terpikir ini pelatihan kepemimpinan untuk koperasi. Pertanyaan sederhana, gitu kan? Ada apa dengan dari koperasi ini? Itu tanggung jawab PR kita. Nah, untuk itu maka saya coba mengutak-atik bahan gitu. Nah, yang pertama yang kita gulirkan adalah ini. Kenapa selama 1 abad lebih ini koperasi Indonesia sudah tumbuh, tapi perkembangan jauh dari Malaysia dan Singapura itu saya katakan. Ya. Saya sengaja memancing-mancing di slide pertama, saya memberikan informasi tentang masalah data negara penguasaan pasar oleh koperasi. Di sana begitu hebat luar biasanya, Bapak-Ibu sekalian, dari Kanada, Denmark, dan semua menguasai pasar-pasar mereka. Yang luar biasa sampai ada yang menguasai 100%. Pertanyaannya, padahal kita tahu negara yang disebutkan oleh saya itu kebanyakan negara kapitalis, di mana semangat individualisme sangat tinggi. Mereka tidak percaya dengan hal-hal yang sifatnya ngawang-ngawang. Nah itu. Dan kita pun terus terang saja
Ya sampai hari ini kalau Bung Hatta masih ada, mungkin beliau nangis. Kenapa harapan beliau sampai hari ini berharap bahwa koperasi menjadi sokok guru perekonomian nasional masih belum tercapai. Nah, kenapa perkembangan koperasi seperti itu? Saya kalau nggak salah pernah memberikan slide ini kepada teman-teman sekalian tentang yang pertama adalah di proses pembentukan. Kenapa koperasi Indonesia berkembang seperti ini? Pertama adalah syarat terlalu mudah. Asal 20 orang kumpul pakai sumber pokok wajib atau perhitungan bisnis jadi. Bukan persyaratan dengan persoalan, tapi kalau kita kaji orang seenaknya jadi bikin koperasi. Asal kumpul 20 orang gitu, simpanan koperasi wajib, modal ala kadarnya mereka jadi koperasi. Ngejarnya apa? Badan hukum loh. Itu yang pertama. Yang kedua, modal sangat terbatas. Ya. Pernah nggak berhitung sebelum mendirikan koperasi? Rata-rata tidak. Hanya semangat kumpul saja sehingga lari. Yang ketiga, ya, jujur teman-teman sekalian, kalau kita hitung-hitungan dengan benar, hampir semua koperasi didirikan tidak menghitung kelayakannya. Itu problem itu. Ya, penting jalannya dulu gitu, rasa orang Sunda gitu, hanya penting jalan dulu. Gak dihitung dengan benar. Kalau bisnis retail harus gimana, harus modal berapa, harus pasar berapa, ya, harus menguasai omset berapa, itu tidak dihitung sama sekali. Coba perhatikan. Yang kedua, yang ketiga adalah anggaran dasar rumah tangga copy paste dan tidak dipahami. 100% koperasi Indonesia nyontek, tidak pernah melakukan kajian, bro. Fotokopi, cuma diganti 4 hal saja: nama koperasi, alamat koperasi, usaha koperasi, dan susunan pengurus berdiri hilang. Etala yang lain saruan sama saja. Yang parahnya lagi, itu dibaca deh. So, ayo, nggak dibaca. Sudah jadi, disimpan di laci, dikunci. Ada filosofi koperasi yang diajarkan oleh Prabu Siliwangi yang pernah Dodi bicarakan. Di tempat lain mah nggak ada. Apa coba filosofi Prabu yang diterapkan dalam koperasi? Silih asak, silih asih, silih asuh, silih ngawangikeun. Nah, konsep dasarnya. Karena orang Sunda itu panghebatna koperasi. Silih asak, saling menguatkan, silih asih, silih tulungan, saling tolong, silih asuh, saling bimbing. Pernah dilakukan penelitian, dokter, tentang kenapa koperasi Indonesia fluktuatif perkembangannya, naik turun. Salah satu penyebabnya adalah karena pergantian pengurus. Salah satu penyebabnya adalah karena pergantian. Kenapa pergantian pengurus menjadi salah satu sumber persoalan tidak berkembangnya koperasi? Karena apa? Saking mudahnya jadi pengurus koperasi. Asal bagi ngomong, jadi ketua koperasi. Baik, kita persilakan Bu Doktornya Tinta Aminda. Ya, Ibu milenial tadi saya silakan. Silakan. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Linda yang telah memberikan kesempatan untuk bisa sharing. Mungkin karena ilmunya nggak sebanyak Pak Dodi itu secara de facto ya. Itu belum pro, tapi kalau di Euronya sudah prof untuk koperasi, dan Prof Ilham de facto di Euro sudah dua-duanya pegang ya profesnya. Terima kasih kepada Pak Dede, Pak Tua, Pak Randi, rekan-rekan yang ada di Kopindo. Terima kasih kepada yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa bertemu dan berdiskusi dengan seluruh rekan pergerakan di koperasi. Definisinya kepemimpinan. Nah, karena SDM itu dengan berbagai macam case gitu ya, masalah, persoalan. Soalnya adalah siapa sih pemimpin dalam koperasi? Kita lihat pemimpin itu sendiri dalam konteksnya Sinodos, Mutar, disampaikan juga oleh Pak Samson mengenai motivasi kepemimpinan pada leveling pemimpin. Itu bukan hanya karena dia memangku atau mendapatkan delegasi atas kuasa, tetapi sebenarnya yang namanya pemimpin harusnya bisa mempersuasi. Jadi koperasi untuk bisa maju, untuk bisa lebih berkembang, seperti judul dan bilang cuma hidup dan maju, untuk bisa berkembang perlu treatment yang berbeda. Sasaran, tujuan, atau arah, apa bedanya? Kemudian kalau kita mandang gitu, bidiknya sasarannya koperasi
koperasi itu ada, Bapak Ibu adalah pergerakan koperasi, pergerakan aktivis. Tentukan yang mana dulu? Sasarannya, arahnya, apa tujuannya? Oke. Tujuannya mana? Kiri, depan, belakang. Bagus Pak. Sasarannya mana? Kalau tujuannya jelas, sasarannya duluan yang mana? Prof. Ini kalau Prof saya aku duluan ya. Sasaran atau tujuan terus? Oke. Nggak bisa digeneralisir atau kita ambil secara mutlak, karena di beberapa riset ada yang menentukan tujuan dong, mau ke depan, belakang, kanan, kiri. Baru setelah tujuannya tentuin, sasarannya itu pakai panah gitu ya, kayak panah. Ini kata kuliah Prof mungkin punya yang lain. Karena kita dalam sains, dalam keilmuan, kecendikiaan itu nggak boleh mendogma salah benar. Jadi basisnya apa? Mungkin menurut beberapa riset dan argumentasi itu tepat, tapi kan proksi perspektif kita itu beda, kacamatanya kan beda kan? Jadi kita nggak bisa judging itu salah, nggak benar, nggak ya. Kita harus melihat dari perspektif yang lain. Kalau di risetnya Norman itu menyatakan seperti orang memanah analoginya, tapi beberapa riset, dua riset yang lain menyatakan sasaran apa, bentuknya seperti apa, bagaimana, apa yang harus kita gunakan itu nanti setelah kita tahu sasarannya baru kita tuju. Itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak perlu kita telur dulu apa ayam dulu, nggak perlu. Tetapi kita harus tahu siapa yang mau kita persuasi, apa background dia, kemudian bagaimana kita mempersuasi dia, kan sebagai leader gitu. Nah, kemudian kita lihat next kan, clear ya Bapak Ibu, Bapak boleh sasaran dulu siapa, kemudian kita tuju sasarannya. Kalau saya sih aliran yang tujuan ini sama. Jadi alirannya beda Bapak Ibu, nggak apa-apa. Modern, klasik itu sama-sama punya kelebihan. Jadi mari kita sama-sama mengapresiasi keberbedaan kita, karena berbeda itu indah. To be a good leader, kita semua harus punya jiwa, semangat, dan hati yang tulus. Kalau masalah demonstrasi atau income harus diatur, karena kita nggak bisa berekspektasi atau mengharapkan anggota kami ngerti, harus betul. Tapi yang paling penting adalah hati yang tulus dan niat yang kerja, koperasi sehat, koperasi jaya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya ingin tanyakan Dok, ini Dok ya. Tadi kan Dokter bilang untuk ada treatment koperasi gitu ya. Nah, yang saya tanyakan sih simpel aja, siapa sih yang melakukan treatment koperasi? Karena saya memang koperasi itu kan, kalau saya dari koperasi umum, dari koperasi warga, jadi akhirnya kita latar belakangnya itu berbeda-beda dan akhirnya sebuah pengurus itu punya kesibukan masing-masing yang akhirnya koperasinya nggak jalan gitu. Nah, yang saya tanyakan itu siapa yang melakukan treatment koperasi ini gitu? Begitu ya sih Dok ya. Adakah contoh bisnis plan yang tadi dibilang untuk kemajuan koperasi itu? Karena saya juga terus terang aja, yang saya tahu rencana kerja ke depan tuh paling 1 lembar, bisnisnya nggak banyak lah istilahnya. Seperti itu Pak. Nah, adakah kiat-kiat yang perlu dipersiapkan oleh koperasi-koperasi karyawan supaya antara kepengurusan dengan pimpinannya itu bisa beriringan seperti itu Pak? Ini apakah dari Pak Dodi atau lembaganya gitu ya ada pelatihan-pelatihan atau pendampingan seperti itu gitu ya, prosedur dan teknisnya seperti apa gitu ya? Saat ini yang saya dengar katanya membentuk kooperatif 9 orang juga bisa kali itu. Nah, bagaimana sikap kita ya, terutama di Kopi Kota Bogor untuk menyikapi undang-undang tersebut. Profesor Hargi dan juga Ayah Iju kayaknya lebih banyak kesaja dikejarnya. Kalau itu saya akan jawabnya dari belakang. Pertama dari Kang Yadi Kauber tentang Undang-Undang Cipta Karya, tentang bahwa sekarang
bisa 9 orang. Sebenarnya terus terang saya masih simpang siur. Karena apa? Undang-Undang 2592 ini belum dicabut. Jadi sehingga saya nggak tahu nih tingkat implikasinya seperti apa. Dengan belum dicabutnya Undang 2592 berarti sebenarnya masih berlaku. Artinya 20 orang juga. Nah, tapi kalau kita bermain logika, bukan masalah jumlah sebenarnya. Bukan. Mau 2 orang, 3 orang juga masalah sebenarnya. Tapi problemnya adalah sejauh mana koperasi dibutuhkan dengan kaidah-kaidah bisnis yang benar. Itu yang terpenting. Banyak koperasi tumbang di tengah jalan gara-gara dia tidak menerapkan kaidah-kaidah bisnis. Jadi sekali lagi tadi tekankan tadi bahwa masyarakat begitu mudahnya membuat koperasi sehingga dalam perjalanan. Kemudian tadi saya menginginkan coba bukan meluruskan sih. Saya terus terang saja dalam 5 tahun belakangan ini, Prof, mulai menjelek-jelekan koperasi. Dalam 5 tahun belakangan ini saya mulai menjelek-jelekan koperasi. Karena apa? Terus terang saja selama ini kita dalam suatu dunia pendidikan, dalam pelatihan-pelatihan, gak pernah selalu bicara teori terus. Yang indah-indah, pas kembali ke koperasi masing-masing, nabrak cadas. Nah sehingga mulai 5 tahun belakangan ini saya coba mencek kaji dengan teman-teman gitu, apa sebenarnya yang salah. Tadi saja informasi yang dari Bogor, dari sekian ratus, cuma 20%-nya saja di akhirat. Dari 400, 20%, berarti cuma sekitar 80, cuma 10% ya tadi. Secara nasional, 212.000, cuma 39.000. Pertanyaan harusnya kita kaji itu dulu, karena setiap bulan hampir koperasi itu kencang tiap tahun. Dikasih Dekopinda, dikasih dinas dari Jawa Barat, dari Jakarta, itu pendidikan nggak pernah berhenti. Tapi pertanyaannya kenapa nggak berikan secara signifikan berubah? Kita kenal, sehingga saya coba mengkaji beberapa ini dan dengan teman-teman akhirnya menemukan celah-celah gitu, Prof. Nah makanya saya mau nggak mau setiap saya memberikan pelatihan selalu memberikan materi pertama adalah ada apa dengan koperasi? Ada apa dengan koperasi? Nah sehingga sejarah sudah membuktikan hampir 1 abad lebih, tapi perjalanan koperasi masih ketinggalan oleh Singapura, oleh Malaysia yang baru kemarin sore mereka belajar koperasi. Kita sudah 1 abad lebih loh sejak pertama kali didirikan di Purwokerto tahun 1896. Harusnya hampir sama dengan Manchester, dengan Inggris dan juga dengan Jerman dan Prancis. Tapi kenapa? Sehingga kajian itu menemukanlah poin-poin tadi. Itu harus sudah disampaikan karena apa? Selama ini koperasi dalam pendidikan selalu dininabobokan dengan teori-teorinya. Sehingga kita berikan fakta, mudah-mudahan tadi yang Prof bilang memberikan kesimpulan 4 poin itu benar. Jadi minimal menjadi inspirasi. Ya terakhir ini inspirasi bagi teman-teman untuk berubah. Apalagi pulang dari sini merenung. Benar. Ternyata saya yang salah. Kalau sudah sampai situ luar biasa. Jadi Kang Yadi yang masalah undang-undang itu belum final sebenarnya, walaupun sudah diketok palu itu, tapi pertanyaannya sampai hari ini belum jelas. Undang-undang 2592 mau diapakan? Nah yang kedua, Undang-Undang 20 tahun 2006 tentang masalah UMKM mau diapain? Jadi kayaknya belum clear. Nah sekali lagi penekanannya lah bukan masalah jumlah, tapi masalah kaidah bisnisnya dipakai nggak? Itu yang dari Kang Yadi cover. Nah terus saya dari bawah ya, dari atas, dari Kang Jajang Dekopinda. Ya Kang, sekali lagi bahwa kalau begitu harus bagaimana sebenarnya? Saya tahun ini melakukan juga kajian kembali. Walaupun saya bukan akademisi, saya mah rada sering mikir. Pertanyaannya, kenapa banyak koperasi-koperasi yang baru berdiri usianya hanya seumur jagung, terutama di masyarakat. Kalau koperasi fungsional, no problem. Mereka langsung jalan karena setting, settle dan segala macam. Tapi masyarakat, ya, cenderung mereka pada saat saya dikaji ulang, ternyata itulah saking mudahnya bikin koperasi. Kedua, mereka nggak pernah melakukan pendekatan bisnis. Dan ini terjadi dalam 2-3 tahun ini. Saya kebetulan ada ketua forum UMKM IKN Kabupaten Bogor. Di dinas kabupaten itu ada program pembentukan koperasi UMKM dengan diberikan bantuan sewa toko dan peralatannya kan. Tapi ternyata sesuai dengan apa yang kita pikirkan selama ini. Kalau tidak dihitung dulu, nggak akan jalan.
Ya ternyata faktanya membuktikan memang berjalan. Walaupun tokohnya ada, hanya beberapa saja bertahan karena ada aspek-aspek lain. Itu. Nah kemudian tadi bicara masalah kenapa koperasi kaitan dengan Kang Ye yang dari masalah kenapa koperasi kalau maju diganggu, gitu kan? Kemudian tadi pertanyaan dari Alia, kenapa pihak atas suka terlibat? Sebenarnya konsep sederhana, karena koperasi tidak memiliki aturan yang baku dalam. Saya tanya sama teman-teman juga, teman-teman punya SOP nggak? Standar operasional perundingan gitu. Jadi kebanyakan koperasi yang diganggu, ya, dan juga terganggu karena tidak kuat dalam aturan mainnya yang diamati selama ini ya. Tapi mereka yang punya kuat aturannya, kan, mereka laksanakan secara benar, maka cenderung koperasi itu tak akan diganggu karena kembalikan kepada aturan-aturan. Nah terkait dengan atasan gitu, ini hampir banyak keluhan juga nih Prof tentang masalah ini. Sekali lagi sebenarnya karena ketidakpahaman atasan terhadap tentang konsekuensi koperasi, makanya pelatihan itu tidak hanya harus selalu untuk pengurusnya saja, tapi juga diberikan kepada para pembina di atasnya. Yang sering terjadi di lingkungan angkatan, ya. Kalau saya izin di luhur luar biasa. Nah jadi sekali lagi kalau mereka begitu kenapa? Pertama kita memang aturannya tidak tegas, yang kedua adalah memang tidak paham masalah. Hampir 100% para pembina di lingkungannya tidak paham aturan main, seolah-olah itu kayak koperasi miliknya gitu. Karena ada di lingkungan kerja mereka. Jadi sebenarnya kalau gitu apa? Yang disiapkan dari Kang Denjani, aturan mainnya kan sudah tegas. Ya. Dan kemudian kasus Enggal ya, kemarin kasus apa nih? Prof yang di coaching klinik PDAM ya. Yang PDAM kan, bagaimana hebatnya PDAM awal-awal, betul ya? Oh, iya. Awal hebatnya luar biasa, jumlah langsung gara-gara kebijakan. Dan waktu salah coaching klinik tindakan dilakukan adalah melalui ad hoc ya, peneliti ad hoc di mana dia adalah dalam ini lah Pak Wali Kota untuk ambil alih karena menyangkut masalah kebijakan. Nah sehingga itulah yang terjadi. Jadi tapi yang pasti kalau melihat ke belakang teman-teman sekalian, karena kenapa banyak diganggu, kenapa banyak orang terlibat dalam hal ini, karena mereka memang tidak paham. Seolah-olah milik koperasi miliknya gitu. Mentang-mentang di sekolah, mentang-mentang di rumah sakit, ya seolah-olah direktur mengambil peran. Bahkan yang parahnya lagi, saya pernah melakukan audit di Bandung gitu. Banyak uang-uang koperasi lah gara-gara SPJ. Mungkin karena satu instansi kebetulan dana belum cair, ada kegiatan dari Jakarta, mau nggak mau sediakan dana, soalnya anggota koperasi di Bandung. Saya pernah audit sampai saya berapa lama karena mentok untuk mengespejikan pertanggungjawaban sampai 295 juta. Kesulitan saya membuktikan dari mana? Mungkin Pak dianggur. Kalau sudah gitu, terus sekali lagi teman-teman sekalian, itu yang terjadi. Nah, jadi apa saja? Kembali lagi kepada mekanismenya lah saya pikir. Kalau benar dilaksanakan, aturannya sudah jelas. Cuman dia sekali lagi kebanyakan udah dibilang. Selalu bilang di kebanyakan koperasi itu tidak punya turunan tentang aturan main. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga sudah nggak ada lagi di situ. Padahal anggaran dasar rumah tangga pun sudah jelas. Ya bro. Kadang-kadang teman-teman maaf, tadi kajian kita kan ngobrol tadi, banyak koperasi tidak pernah baca anggaran dasar. Nah sehingga apa? Jangankan bicara masalah aturan, orang yang tertentu dibaca. Nah sayangnya sampai hari ini kan, punten, banyak koperasi tidak membuat aturan turunannya. Seolah-olah itu dengan anggaran dasar, dengan anggaran rumah tangga selesai urusan. Padahal masih ada aturan ke bawah, nah versus harus ada segala macam yang sifatnya teknis mengatur. Nah kemudian kalau terjadi persoalan-persoalan koperasi, yang lucunya anggaran dasar rumah tangga tidak ada mengaturnya. Akhirnya ribut kayak aturan. Misalkan tadi boleh nggak seorang atasan turut campur dalam koperasi? Fokus jelas dalam anggaran dasar, dalam undang-undang kekuasaan tertinggi adalah rapat anggota. Orang lain tuh boleh turut campur dalam sekali. Tapi faktanya kan gitu. Kenapa? Ilmunya itu perkoperasi nggak nyampe ke pimpinan. Macam idea saya nurut,
Koperasi jaya, jaya, jaya.